Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Oke, di video kali ini saya mau berbicara soal kekerasan dalam ospek. Di pertengahan tahun 2020 itu saya sedikit fokus sama kekerasan dalam ospek ini. Nah, kenapa saya fokus dengan kekerasan dalam ospek ini? Ya karena begitu, menurut saya kekerasan dalam ospek itu sama sekali tidak ada gunanya di dunia perkuliahan. Saya tidak tahu make sense-nya di mana. Yang namanya kekerasan ya tetap sebuah kekerasan kan. Kementerian Pendidikan sudah mengatakan bahwa tidak boleh ada lagi kekerasan di dalam ospek kemahasiswaan. Tapi pada faktanya di lapangan skandal-skandal seperti ini masih tetap terjadi. Terjadinya itu ya sembunyi-sembunyi atau bahkan apa ya? Entah, saya bingung juga kenapa hal ini tidak bisa bocor secara luas begitu. Padahal kejadiannya ini kan yang di ospek ini para mahasiswa-mahasiswa baru yang tersebar gitu. Misalnya dalam satu kampus, dalam satu provinsi, ya dalam satu provinsi pastinya maba-mabanya ini, mahasiswa-mahasiswa barunya ini dari berbagai daerah di provinsi itu, bahkan ada yang dari luar daerah dari provinsi itu kan. Tapi entah kenapa itu tidak terbongkar begitu. Malah terbongkarnya ya seperti saya ini. Saya berbicara sama teman saya yang sudah ikut ospek dan mereka dapat kekerasan di dalam ospeknya, dan akhirnya saya coba untuk speak up begitu. Kalau ada kekerasan, walaupun dikatakan sudah tidak ada kekerasan dalam ospek, tapi kekerasannya masih ada. Nah, budaya-budaya seperti ini sebenarnya memang susah hilangnya. Mau bagaimanapun, yang namanya sudah mendarah daging, susah hilangnya. Tapi bukan berarti tidak bisa dihilangkan. Ospek sekarang itu ibaratnya seperti baju yang kotor. Bajunya tidak perlu dibuang, bajunya masih bagus, strukturalnya, jahitannya masih rapi, segala macam, sablonannya masih bagus, tapi kotor doang. Jadi dia diberi kotoran, diberi noda. Nah, yang perlu dilakukan apa? Yang perlu dilakukan adalah membersihkan noda ini. Sama seperti ospek, yang perlu dilakukan adalah membersihkan nodanya, bukan menghapus ospek itu sendiri. Beberapa hari yang lalu itu ada lumayan trending di Facebook. Seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia itu mengajukan galongan untuk debat. Siapa saja yang mau debat dengan dia, silakan kirimkan argumen sebanyak 500 kata ke email yang sudah dia terakan di gambar itu. Nah, mosi pertamanya itu ya tentang penghapusan ospek, dan saya sama sekali tidak setuju dengan itu juga. Ospek pada esensinya itu ada gunanya. Misalnya kan pengenalan kampus, tata cara berkomunikasi dengan dosen, tata cara berkomunikasi dengan sesama mahasiswa mungkin, atau apalah yang memang hal baru yang penting untuk dikenalkan ke mahasiswa baru ini. Ya walaupun pada dasarnya kan semua hal itu sebenarnya bisa kita akses di internet. Keadaannya sekarang, dunia sekarang berbeda dengan dunia di 10 tahun yang lalu, di 20 tahun yang lalu, di mana kalau tidak ada ospek, mahasiswa benar-benar tidak tahu dengan apa sih kondisi di lingkungan perkuliahan, apa sih kondisi yang ada di lingkungan universitas, seperti apa sih gambarannya. Itu tidak ada gambaran yang apa ya, tidak ada gambaran besar begitu di yang mahasiswa ini bisa lihat. Yes, caranya adalah dengan di ospek mereka diberitahukan, diberikan informasi. Nah, sayangnya ospek ini sekarang, bukan cuman sekarang sih, karena pada sejarahnya kan perpeloncoan itu sudah ada sejak zaman kependudukan Jepang. Berbagai macam cerita bagaimana sejarahnya pertama kali ospek diadakan di dunia, ya. Cerita yang paling populer adalah yang berasal dari Inggris. Saat itu ya rata-rata yang berkuliah atau jadi mahasiswa di Cambridge itu kan adalah orang-orang bangsawan, orang-orang yang strata sosialnya tinggi. Nah, para mahasiswa-mahasiswa baru dari keluarga-keluarga berstrata tinggi ini ya merasa bahwa diri mereka ya di sosial saja mereka dihormati, mereka diagungkan begitu kan. Jadi kenapa di dunia pendidikan mereka tidak melakukan itu? Jadi mereka melakukan itu. Nah, melihat dari ini semua, senior-senior ini
senior-senior di Cambridge ini melihat bahwa mereka punya power untuk menggembleng gitu para mahasiswa baru ini. Jadi mereka menciptakan inilah yang semacam ospek ini. Sistemnya mirip-mirip begitu. Ospek yang dimana mahasiswa baru harus melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh mahasiswa senior, seperti itu. Nah, kemudian di Indonesia sendiri, awal ospek itu dimulai pada masa kependudukan kolonial Belanda. Saat itu ada universitas namanya Stovia. Di Stovia ini itu seperti pendidikan kedokteran, ya cuman satu, yaitu tentang kedokteran doang. Di masa kolonial Belanda ini di Stovia, nama ospek itu adalah Oudtscreening atau pengeluaran dari hijau. Nah, kemudian ospek dari Stovia dilanjutkan ke GHS. Di GHS tetap saja sama seperti itu. Nah, kemudian dari Stovia, GHS juga masih kedokteran. Kemudian masuk ke pendudukan Jepang. Nah, Jepang ini mengambil alih GHS ini, diubah namanya menjadi Ikadegasu. Nah, di Ikadegasu pertama kali ospek dengan kekerasan dimulai. Sebutannya perpeloncoan. Perpeloncoan ini berasal dari kata pelonco. Pelonco itu artinya gundul yang betul-betul polos. Jadi para mahasiswa baru yang baru masuk itu digunduli, pokoknya kepala mereka digundul. Kemudian seperti yang terlihat pada kekerasan yang terjadi sekarang, seperti itu. Mereka dipukuli, mereka dibentak, mereka ditinju, mereka ditampar, dan itu terjadi di masa kependudukan Jepang. Dan memang kalau kita membaca sejarah bahwa kependudukan Jepang dengan kependudukan Belanda memang lebih singkat waktunya Jepang, tapi kalau berbicara soal lebih sadis di Jepang ini. Kekerasan dalam ospek masih terus terjadi setiap tahunnya, bahkan di tahun kemarin, di tahun 2020. Itu karena dendam. Sebuah lingkaran setan yang terus-menerus berputar, tidak henti. Itu yang yang bikin kita miris sebenarnya dengan sistem yang terjadi, gitu. Nah, terus kenapa kita masih mengaku sisi hal yang bodoh seperti ini sebenarnya? Yang saya pikirkan, hal kekerasan seperti ini ketika senior melakukan itu ke juniornya itu adalah hal bodoh yang diwariskan. Kenapa diwariskan? Ya karena nantinya para maba ini akan meneruskan lagi kalau misalnya sistemnya tidak dirubah, benar-benar tidak tegas dirubahnya, begitu kan? Nah, tujuan saya terus bersuara, ya ini bukan karena saya takut. Kalau misalnya saya semacam was-was, ya mungkin memang ada. Kalau mungkin mau bermain pikiran atau kita diskusi dengan senior, diskusi dengan junior, atau mungkin debat begitu, saya mungkin masih bisa begitu. Kalau dengan tenaga pun, dengan postur tubuh saya sekarang, dengan keahlian yang saya punya, mungkin masih bisa. Tapi waraskah kalau misalkan secara frontal kekerasan kita balas dengan kekerasan? Tapi hal ini bisa saja terjadi kalau misalnya dalam keadaan kritis, dalam keadaan yang tertekan sekali, saya akan frontal seperti itu. Tapi saya akan berusaha dengan cara yang lebih halus, dengan cara yang lebih manusiawi mungkin ya. Walaupun para senior-senior ini mungkin semacam tidak manusia dalam mengajarkan para mahasiswa baru. Dan isi dari video kali ini mungkin tidak berisi sekali karena saya cuman sekedar testing saja, testing kamera, kemudian testing tempat juga, kemudian testing pencahayaan dan latihan tes mic mungkin, dan tes gimana efek suaranya. Dah, gitu aja.